Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Mirza, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu English. Kali ini kita masih di bab yang sama yaitu phrase food. Kali ini kita akan membahas tentang have to and has to. Apa itu have to and has to? Nanti kita akan semua belajar di sini. Baiklah, sebelum belajar jangan lupa berdoa dan silahkan sambil dibuka bukunya. Baiklah, oke, yang pertama kita harus tahu pengertiannya terlebih dahulu. Kalau kita mengetahui have dan has, itu pasti yang pertama kita pikirkan yaitu artinya adalah punya atau mempunyai. I have bag, I have she has, he has, seperti itu. Sementara kalau have to and has to itu artinya adalah harus. Have to and has to adalah harus, tapi kalau have tidak ada to-nya itu artinya adalah ya atau nyai. Sementara have to and has to ini adalah harus. Oke, paham ya? Pak. Oke, selanjutnya have digunakan untuk subjek yang I, you, we, they, dan lain-lain. Jadi have ini digunakan untuk subjek I, you, we, they, dan lain-lain. Sementara has digunakan untuk subjek he, she, it, dan lain-lain. Misalkan juga bisa digunakan untuk nama orang atau binatang, boleh. Misalkan Johnny, Lisa, kucingku, kelinciku, itu menggunakan has. Sementara kalau have itu adalah I, you, we, they. Oke, paham ya? Oke, gampang. Selanjutnya, contohnya, for example, I have to water the vegetables every day. I have to water the vegetables every day. Artinya adalah, ini contoh kalimat ya. Saya harus, karena ini ada to-nya, have to, artinya adalah harus. I have to, saya harus water the vegetables every day. Ini dalam kalimat ini, water ini bukan air artinya, tapi menyirami atau menyiram. Saya harus menyiram sayuran setiap hari. I have to water the vegetables every day. Saya harus menyiram sayuran setiap hari. Contoh yang kedua, Risa has to plant tomatoes in a sunny place. Risa has to plant the tomatoes in a sunny place. Risa merupakan nama orang. Seperti yang Pak Musa sampaikan tadi, nama orang menggunakan has to. Plant artinya menanam. Jadi Risa harus menanam tomat di tempat yang cerah. Risa has to plant the tomatoes in a sunny place. Kenapa kok nggak menggunakan have to? Karena subjeknya yaitu adalah nama orang atau orang ketiga. Sementara ini kenapa kok pakai have to? Karena ini subjeknya adalah I. Masih ingat have itu digunakan untuk subjek apa saja? Ya, have itu adalah digunakan untuk subjek I, you, we, they. Sementara has digunakan untuk he, she, it, nama orang, dan lain-lain. Tadi sudah kita pelajari satu contoh dua kalimat, kita sekarang ubah menjadi sebuah kalimat negatif. Masih ingat kalimat negatif? Kalau tadi kan I have to water the vegetables every day. Nah, kalau diubah menjadi negatif, ini seperti ini. I don't have to water the vegetables every day. Kenapa kok pakai do not? Karena yang pakai do not itu adalah subjek yang I, you, we, they. Seperti tadi, itu menggunakan do. Karena ini negatif ditambahin not. Jadi ini kepanjangannya I do not have to water the vegetables every day. Do not terlalu panjang disingkat menjadi don't. Sama artinya, saya tidak harus menyirami tanaman setiap hari. Menyirami sayuran setiap hari. I
I don't have to water the vegetables every day. Contoh yang kedua, kalimat yang kedua tadi, Risa doesn't have to plant the tomatoes in a sunny place. Nah, beda ya. Kalau I menggunakan do, sementara kalau he, she, it, dan nama orang menggunakan does. Risa does not have to plant the tomatoes in a sunny place. Risa tidak harus menanam tomat di tempat yang cerah. Yang menggunakan do itu adalah I, you, we, they. Sementara yang menggunakan does itu adalah he, she, it, dan nama orang. Karena ini bentuknya negatif, ditambahin not. I do not, I don't. Sementara Risa does not, disingkat jadi Risa doesn't have to plant the tomatoes in a sunny place. Bang ya? Udah, kalau mengubah kalimat yang awalnya positif menjadi negatif, kalau subjeknya I, you, we, they, tinggal ditambahin do not. Sementara kalau subjeknya he, she, it, atau nama orang, tinggal ditambahi does not, atau boleh disingkat don't dan doesn't. Baiklah, sekian penjelasan dari Pak Mirza terkait have to dan has to. Apa yang Pak Mirza sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.